Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Kembali lagi dengan saya Gus Aldi. Kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral banget di sosial media, yaitu tentang 80 juta. Apa sih 80 juta itu? Apakah kalau saya undangan sholawat dibayar 80 juta? Bukan itu, kita akan membahas tentang sesuatu yang memang sedang banyak di-share oleh masyarakat. Dan beritanya juga sangat heboh sekali, yaitu tentang ada seorang artis yang katanya dalam satu malam itu dia di booking dan dibayar 80 juta. Saya juga mau sih. Saya juga mau kalau di booking 80 juta semalam. Ya buat sholawatan tapi ya, bukan buat hal yang lain. Oke, gini teman-teman. Sebetulnya saya bukan mau bahas itu ya, bukan mau bahas tentang artisnya. Tapi saya akan membahas lebih kepada kita semua yang nge-share video itu atau nge-share berita itu. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang kerugian-kerugian apa aja sih yang kita terima kalau kita itu nge-share berita itu atau kita ngomongin si artis itu. Yang pertama tentu aja kita sudah melakukan gibah. Apa itu gibah? Gibah itu menggunjing ya teman-teman. Jadi begini, kalau teman-teman ngomongin orang lain, yang orang lain itu nggak akan suka kalau diomongin kayak gitu di depan dia, maka itu namanya gibah. Walaupun itu dilakukan di belakang dia. Jadi di sini kalau kita ngomongin dia, sebetulnya ngomongin si artis itu, kita sama dengan menggibah. Oke, walaupun dia itu sudah melakukan kesalahan, tapi kita itu sebetulnya nggak ada hak untuk nge-share video atau nge-share foto dia atau nge-share kelakuan-kelakuan dia yang memang sudah salah itu. Yang kedua adalah dosa jariah. Dosa jariah itu apa sih teman-teman? Gini ya, dosa jariah itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan kita bawa walaupun kita sudah meninggal. Misalkan kita sudah meninggal, tapi dosa itu masih ada dan dosa itu masih dikonsumsi oleh orang lain, maka kita akan terlibat dosa dari yang orang lain lakukan itu. Contoh seperti ini. Ada berita sekarang tentang 80 juta itu. Lalu kita nge-share beritanya. Kita nge-share beritanya terus kita meninggal besok. Waliyahzubillah. Kita meninggal besok, lalu kemudian berita itu dibaca oleh orang lain, lalu di-share lagi oleh orang lain. Maka kita yang sudah meninggal tadi akan kebagian dosa dari orang-orang yang nge-share berita itu, dosa-dosa gibah dari yang mereka lakukan. Rugi banget gitu ya. Apa untungnya buat kita gitu ya? Ternyata itu sudah tadi kita dapat dosa gibah, kita dapat dosa jariah juga kalau kita nge-share itu. Dan ini sama sekali nggak ada untungnya. Yang ketiga adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang menutup aib sesama muslim atau sesama manusia lainnya, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Dan ini sangat-sangat baik untuk kita lakukan ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan atau kejelekan, baik itu tersembunyi atau secara umum. Alangkah baiknya kita itu menutup aibnya dan menasehatinya dengan nasihat yang ma'ruf, bukan dengan nasihat yang mencaci. Dengan demikian kita sama dengan sudah menutup aib seseorang. Dan sebagaimana janji Allah, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib orang lain. Seperti itu dunia dan akhirat. Dan guru saya pernah bilang seperti ini, orang yang nge-share atau menggunjing atau membicarakan aib orang lain, menghina aib orang lain, maka orang tersebut tidak akan meninggal sebelum dia melakukan hal yang dia omongin tadi itu. Misalkan ada orang sedang berzina misalkan ya seperti ini, ada kasus artis yang 80 juta itu. Orang sedang berzina, kita omongin, kita caci namanya ini posisinya di sini, terus harganya sekian misalkan gitu ya. Itu kamu tidak akan pernah meninggal sebelum kamu melakukan dosa yang sama seperti itu atau aib yang sama seperti itu. Ini motivasi yang sangat yang sangat membuat saya takut kalau saya itu ngegibah orang lain. Takutnya gini, misalkan ada orang mencuri, lalu saya menghujat, mencaci si pencuri itu. Kamu begini. Bukan menasehati dia, tapi mencacinya dan menghinanya. Saya khawatir saya itu nanti di akhir hayat, waliyahzubillah, saya menjadi seorang pencuri gitu. Oke, kembali ke gibah. Gibah itu begini ya, kalau teman-teman tahu. Gibah, kalau kita ngomongin orang, maka pahala yang kita punya itu akan dipindahkan ke orang itu. Misalkan kita tadi malam sholat tahajud, atau kita sering berpuasa, atau kita sering bersedekah, lalu kita menggibah seseorang atau kita mau ngomongin aib seseorang, maka pahala-pahala yang tadi itu, pahala tahajud, pahala
sholat duha, pahala sedekah, itu bisa Allah pindahkan kepada orang kita gibah. Dan fatalnya lagi, kalau pahala kita sudah habis dipindahkan ke orang itu, maka yang selanjutnya adalah dosa dari orang yang kita omongin itu akan pindah ke kita hingga dia dosanya habis. Ini rugi banget. Ternyata kalau kita gibah, apa untungnya buat kita ya Allah. Ketahuilah teman-teman bahwa diri kita akan semakin menjadi buruk manakala kita melihat keburukan orang lain. Maka waspadalah kalau kita itu mudah melihat keburukan orang lain, itu tandanya diri kita sedang sangat buruk. Saya contohkan seperti sebuah kacamata. Kalau kacamata itu kita pakai dalam keadaan yang kotor, maka pandangan kita akan menjadi kotor. Jadi kalau kita melihat seseorang dengan pandangan yang kotor, itu bisa jadi hati kita sebetulnya yang kotor, bukan dia. Jadi yang perlu dibersihkan adalah hati kita, bukan orang itu sebetulnya. Dan ketahuilah bahwa dosa orang lain itu tidak membahayakan diri kita. Kita akan menerima bahaya manakala kita sudah menggunjingnya dan membuat dosa besar di diri kita sendiri. Baru kita menerima bahaya dari dosa orang itu. Selagi kita tidak membicarakan dia atau kita tidak mengekspos dosanya dia, malah kita cenderung menasehati dia, maka dosa itu tidak membahayakan kita, malah justru kita akan mendapatkan pahala dakwah. Yang terakhir adalah teman-teman, jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan walaupun diri kamu itu belum baik. Karena kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tebarkan itu akan menjadikan Allah akan memperbaiki dirimu secara perlahan. Percayalah ini, bahwa kebaikan yang sudah kita share, kebaikan yang sudah kita dakwahkan, ini akan menjadi motivasi untuk kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan pahala-pahala itu akan membuat Allah mengizinkan kita, akan membuat Allah meridhoi kita untuk tetap ada di jalur kebaikan, di jalur dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga kita semua lebih bijak menggunakan media sosial dan gak mudah untuk menilai seseorang dengan cara yang buruk. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun, dan di dalam Al-Quran pun ada kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Untuk itu saya mengajak kepada semuanya, mari kita semua saling menjaga satu sama lain, menjaga atau menutup aib orang lain supaya Allah kelak menutup aib kita dunia dan akhirat. Kalau kita bisa, kita beri nasihat yang baik untuk dia kembali ke jalan yang benar. Dan satu hal lagi, kalau kita memberi nasihat, harus memberi nasihat dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, bukan cara yang menghina atau cara yang menjatuhkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ditegakkan dengan yang ma'ruf, nahi mungkar pun harus ditegakkan dengan yang ma'ruf. Itu aja teman-teman, jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini bisa semakin besar dan semakin maju dan menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya Anda nanti mendapatkan notifikasi dari setiap video-video baru yang saya publish. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga ini ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.